Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Restu Agus Prapsilo. Video kali ini kita akan membahas materi geografi, yaitu tenaga endogen. Apa itu tenaga endogen? Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita pahami tenaga endogen, kita bahas terlebih dahulu tenaga geologi. Adanya keragaman bentuk muka bumi yang selalu berubah dari waktu ke waktu disebabkan oleh tenaga pembentuk muka bumi yang disebut dengan tenaga geologi. Nah, tenaga geologi itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama tenaga endogen, yang kedua tenaga eksogen. Nah, apa sih tenaga endogen? Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membangun atau konstruktif. Sumber tenaganya otomatis berasal dari dalam perut bumi. Apa saja tenaga endogen yang terjadi? Yang pertama, tektonisme adalah pergerakan lempeng-lempeng bumi. Yang kedua, vulkanisme adalah aktivitas magma yang ada dalam dan di luar perut bumi. Dan yang ketiga, seisme adalah gempa bumi. Kita simak satu persatu tenaga endogen. Yang pertama, tenaga tektonisme. Tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Tektonisme terbagi menjadi yang pertama, gerak epirogenetik adalah gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama, serta meliputi daerah yang luas. Yang kedua, gerak orogenetik adalah proses pembentukan pegunungan. Proses orogenesis meliputi luas areal yang relatif sempit dan dalam waktu yang cepat. Seperti apa gerak epirogenetik? Nah, epirogenetik terbagi menjadi epirogenesa positif. Ini ketika terjadi daratan itu menurun sehingga permukaan air laut terlihat naik atau seolah-olah naik. Sementara epirogenesa negatif ini adalah daratan naik sehingga permukaan laut seolah-olah turun. Nah, bagaimana jika gerak orogenetik? Ada yang disebut patahan. Jika dia ke atas disebut horst, ke bawah disebut graben. Ada yang menuju suatu pusat, memusat, menyebar, fleksur, dekstral, sinistral, dan block mountain. Selanjutnya ada yang disebut lipatan. Lipatan tegak, lipatan miring, lipatan rebah, lipatan menggantung, lipatan isoklin, dan lipatan kelopak. Tenaga endogen yang selanjutnya adalah vulkanisme. Vulkanisme mengacu pada proses magma dari astenosfer naik ke permukaan bumi karena suhu magma yang tinggi dan kandungan gas yang cukup banyak di dalamnya. Gejala vulkanisme terdapat dua. Yang pertama, intrusi magma.
yaitu magma yang masih di dalam perut bumi, dan ekstrusi magma, yaitu magma yang sudah keluar dari permukaan bumi. Nah, di dalam vulkanisme ini terdapat tipe-tipe letusan gunung api, seperti tipe Hawaii, tipe Vincent, tipe Pele, tipe Vulcano, tipe Stromboli, tipe Peret, dan tipe Merapi. Sementara bentuk-bentuk gunung api, yang pertama bentuk mar yang memiliki kawah, perisai ini seperti tameng, dan strato ini berbentuk kerucut. Tenaga endogen yang ketiga yaitu seisme. Seisme atau gempa bumi adalah peristiwa bergesernya lapisan bumi akibat adanya pergerakan lapisan kulit bumi atau lempeng bumi yang disebabkan tenaga dari dalam bumi. Simak ilustrasi gempa berikut ini. Terdapat sebuah titik getaran atau fokus, kemudian terjadi yang namanya rambatan, sehingga terbentuklah epicentrum gempa dan merambat ke pemukiman warga. Jenis-jenis gempa yang pertama gempa tektonik akibat pergerakan lempeng, kedua gempa vulkanik akibat aktivitas magma, dan ketiga gempa terban atau runtuhan. Nah, demikianlah video pembelajaran tentang tenaga endogen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.